Hai Pelopos, kalian udah tahu belum bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia sekarang sudah memutuskan untuk menghapus jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa pada jenjang sekolah menengah atas loh. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan bahwa jurusan SMA dihapus karena selama ini menimbulkan ketidakadilan. Menurutnya, orang tua mempunyai kecenderungan memasukkan anaknya ke jurusan IPA karena ketika mendaftar ke perguruan tinggi itu jurusannya itu jauh lebih luas. Lalu Kemendikbudristek memutuskan menghapus jurusan SMA ini di tahun ajaran baru 2024-2025. Kebijakan tersebut bagian dari penerapan kurikulum merdeka yang sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Sebagai informasi, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal supaya siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Itulah informasi seputar penghapusan jurusan SMA oleh Kemendikbudristek pada tahun ajaran 2024-2025. Nah teman-teman, kalian penasaran gak sih bagaimana pendapat orang-orang terkait kebijakan tersebut? Yuk kita dengarkan pendapat mereka. Mungkin anggapannya kayak dari segi positifnya apa, negatifnya apa, tapi sebelumnya boleh gitu kakaknya memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Agil Yobi Mainalawi dari SMA 1 Purwakarta, kelas 10, kelas 11, F10. Lagi tanggapan dari aku lebih fokus gitu, lebih ke kan kalau di paket pertama kan ini mapel ya. Misalkan paket 3 ada fisika, tapi kalau paket 1 gak ada fisika. Sedangkan paket 2 itu IPS, jadi kita lebih fokus gitu. Itu untuk yang nggak adanya ya kak? Dia lebih fokus gitu loh. Jadi kalau untuk nggak ada IPA IPS itu lebih ke pelajar itu dipakai gitu ya? Berarti kalau dari segi kan keputusan ini itu kenapa IPA IPS dia yang hapuskan biar ada keadilan gitu di antara anak-anak SMA buat nantinya tuh berkuliah gitu. Sedangkan dulu tuh kayak IPA tuh yang saintek tapi bisa ngambil sosum. Sedangkan yang sosum itu IPS nggak bisa ngambil jurusan-jurusan saintek gitu. Nah tanggapan kakak positifnya gitu dari jurusan ini apa gitu untuk nanti kakak ngambil jurusan pas kuliah? Paling kalau ambil jurusan pas kuliah lebih gampang gitu, karena udah terencana dari SMA-nya di fokus. Mungkin aku terakhir gitu ya, menurut kakak gitu dengan penghapusannya IPA di pendidikan itu apakah cocok gitu untuk pendidikan kita saat ini? Nah kalau itu nggak kurang tahu sih, soalnya ini baru pertama kali. Belum tahu tuh tanggapan kakaknya aja gitu yang dirasakan. Ya biasa aja. Biasa aja. Tapi apa ya, kalau kakak bisa pilih gitu mending ada IPA IPS atau mending nggak ada gitu? Mending kayak gini. Berarti mending apa ya, kayak tepat gitu ya IPA IPS ini tuh dihapuskan. Sebelumnya dulu ke Kalisa dan kita karena udah mau diwawancarain gitu ya. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu, oleh Besari ini dari Kementerian Pendidikan Jakarta dari Aku Kalisa Tadi Putri dari SMA Teknologi Bogor. karena ini kelas 12 ya? Iya, udah kelas 12 apa? Karena di tahun ajaran 2024-2025 kebetulan anak kami kan masih awal gitu dengan kurikulum merdeka dan sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi di sekolah kami ini bukan di IPS. Jadi di angkatan aku udah pakai, kalau aku dari kelas 12 bisnis, kalau teman aku dari kelas 12 biotek. Jadi kalau ambil itu udah IPA atau emang udah ada? Kalau biotek lebih menjurus ke IPA, tapi dia lebih ke bidang yang kayak ke biologi gitu. Ya mungkin langsung ke pertanyaan aja gitu ya. Sebelumnya kalau bisa dan kakak itu udah pernah dengar belum sih soal isu penghapusan jurusan SMA ini? Kalau aku pribadi dengar sebelum aku masuk SMA itu kan sempat
cari-cari dulu kan, karena yang masih berjalan juga masih bingung mau masuk apa nggak punya ternyata ada isu tentang penghapusan jurusan. Dan pas masuk ke SMA PGMP juga dari pendaftarannya udah nggak disuruh pas sama IPS gitu. Jadi selain aku tahu dari sosial media, aku juga tahu dari sekolah itu udah menerapkan kurikulum itu. sedikit menjelaskan Kalau gitu ya, tapi udah lumayan banget nih ya kalau tadi Kak. Nah kalau misalnya menurut Kak Kalisa dan Kak Radita, pendapatnya gimana nih dengan penghapusan ini? Apakah ini pro atau kontra? Kalau aku pribadi ada netral sih Kak, karena kan kita juga angkatan bisa disebut yang harus transisi dari masa pembelajaran daring ke masa pembelajaran tatap muka, harus adaptasi lagi karena kan selama saya SMP itu 2 tahun ya Kak daring, dan lumayan banget rasa perubahannya, atmosfer itu benar-benar beda banget pas daring sama tatap muka. Terus tiba-tiba yang tadi kita di S1-nya kurang jelas harus berubah lagi ke kurikulum merdeka, itu cukup ada rasa ketakutan juga, karena takutnya tuh kayak wah pas daring kayak kita tuh cuma belajar ini nanti di SMA belajarnya apa aja ya, sedangkan kan kita juga bebas kan harus belajar semuanya. Jadi ada rasa ketakutan yang mana tuh kayak jadi saya di bidang ini bisa apa ya yang bisa cover. saya juga iya sih gitu ada kayak kagetnya juga kan saya itu juga masih bingung sih terus masuk jadi ke jurusan yang lagi jadi masih bingung Tapi ada pronya juga karena dari kurikulum merdeka ini atau dari pembahasan jurusan ini aku merasa kalau aku masih bisa dilatih buat minat dan bakat yang harus aku ambil buat nanti dunia perkuliahan. Jadi skill aku masih dilatih di kelas 10 karena kan aku harus belajar juga kan semuanya. Dari situ juga udah paham deh, kayak kayaknya saya lebih paham di mata pelajaran ini dan itu yang aku akan ambil jurusan ini. apa juga sih menjelaskan jurusannya Sejauh itu masih netral gitu ya sih. Iya, betul, masih netral. Jadi kalau misalkan ditanya nih, kira-kira penghapusan jurusan ini tuh bakalan cocok nggak sih diterapin di masa depan lagi gitu, atau mendingan kayak balik lagi aja deh ke IPS gitu. Kalau menurut aku pribadi bakalan cocok karena dari tadi yang segi pro yang aku sebutkan, kita lebih dilatih untuk mencari, jadi kita kan mencari bakat kita untuk perguruan tinggi selanjutnya. Jadi kalau misalnya masih diterapkan tes pada IPS itu kan kadang orang itu punya stigma lulus depan IPS dan lebih mendorong ke IPA, karena kadang ada beberapa orang yang pemikirannya itu kalau saya masuk jurusan IPA untuk pengambilan dunia perkuliahan atau pengambilan fakultas dunia perkuliahan itu lebih gampang karena jurusannya tidak ada segala macam. Dan menurut aku stigma itu harus dihapuskan biar pemerataan jurusan juga terus sama kayak minat dan bakat siswa itu realisasikan. Jadi aku lebih suka program atau kurikulum merdeka itu dilanjutkan sampai ke dan aku juga sempat berikan artikel kalau pemerataan kurikulum merdeka itu hampir 97% di Indonesia dari 14 sekolah yang ada di Indonesia. Jadi tapi sih aku berharap banget kurikulum merdeka itu bakal dilanjutkan terus, dan di kurikulum merdeka itu plusnya lagi kayak kita ada yang namanya project yang perma itu happy banget sih kalau misalnya buat anak-anak karena jadi hal-hal terus juga kan kita kan kayak nggak ada belajar gitu kan, dalam artian kita membuat satu project yang harus ada fungsinya gitu, kita harus mencapai tersebut dan itu tuh kan top banget belajar itu enak banget. Jadi kayak kadang itu kesulitan dapet di situ, jadi makanya
ada yang senang untuk belajar mungkin yang kota dengan dari fisika biasanya mereka masih belajar kali gitu kayak ada yang online jangan gitu mereka juga aku berharap kurikulum itu online karena memudahkan juga kita kuliah juga tidak diarahkan dari susah ya dia susah sedikit juga kadang-kadang kalau misalnya dalam kampusnya juga lumayan nggak bikin diskriminasi jurusan gitu kan ya kasihan gitu IPS kerjanya selalu terpojokan gitu ya itu gini opini banyak mungkin segitu aja dari aku Selamat sore, Akang Teteh gitu ya. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri gitu ya, nama aku Herlina, aku dari Departemen Eksternal di PGST UPI Purwakarta. Nah, aku di sini gitu ya mau bincang-bincang sedikit nih ke Akang Teteh gitu terkait kebijakan baru yang dibuat oleh Kemendikbud juga tentang penghapusan jurusan yang ada di SMA. Nah, mungkin sebelum aku tanya-tanya gitu ya, sebelum aku bincang-bincang nih sama Akang Teteh, boleh Akang Teteh untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Sebelumnya, kenalkan nama saya Joko Sulaiman dari kelas 12 IPS 3 SMA. saya Nasibah dari kelas 12 IPS 1 dari Oke, berarti sama ya berasal dari SMA Negeri Tomo. Oke, nah tadi kan aku udah ngasih tahu gitu ya terkait kebijakan yang baru. Nah sebelumnya aku mau nanya gitu ke Akang Teteh, Akang Teteh udah tahu gak sih terkait kebijakan yang dibuat Kemendikbud sekarang terkait penghapusan ini? Nah kalau boleh tahu apa ya Akang Teteh itu tahu kebijakan baru ini dari mana ya? Kebetulan di sekolah kita juga udah diterapin ya kebijakan ini di kelas 10 tahun ajar baru yang sekarang. Berarti SMA Negeri Tomo itu udah nerapin kebijakan ini ya, terutama untuk kelas 10 sekarang ya. Oke. Nah mungkin aku mau tahu gitu ya pendapat Akang Teteh gitu terkait kebijakan ini. Kayak gimana sih gitu pendapatnya? pendapatnya mungkin kayak kelas 10 yang sekarang yang Baru masuk. yang baru masuk bebas mengekspresikan dirinya untuk kedepannya memilih jurusan apa saat kuliah nanti. Dan mungkin dari itu sendiri benar ya apa kata Mbak tadi. Jadi kurikulum merdeka itu sebenarnya ada dampak positif dan negatif kalau menurut saya. Kalau di positif itu si kelas 10 ini bebas memilih jurusan apa yang dia inginkan nanti, belum memilih beberapa mata pelajaran favorit yang nanti akan dia tekuni di kelas 11 dan kelas 12 dan itu akan bermanfaat bagi dia nanti. Dan juga penghilangan jurusan IPA IPS ini menghapus stigma IPS yang jelek gitu dan IPA yang unggul, jadi semuanya setara. Nah kalau misalnya itu, kalau untuk negatifnya saya rasa dengan penghapusan ini kemampuan nalar dari anak-anak akan berkurang jika hanya diberikan mata pelajaran yang mereka sukai saja. Nah, harusnya sekolah juga memberikan kebijakan bisa untuk memberikan hal yang setara untuk pelajaran mereka supaya nalar mereka lebih terlatih. Nah juga sih Pak. Berarti ada plus minusnya ya Kang terkait kebijakan yang dibuat sama ini. Nah mungkin ada gitu ya pertanyaan terakhir dari aku. Menurut Akang Teteh gitu tentang kebijakan ini, menurut Akang Teteh cocok gak sih diterapin untuk pendidikan Indonesia pada saat ini? Karena memang kebanyakan dari anak zaman sekarang kan apa-apa teh harus didorong dulu oleh seseorang untuk memilih itu harus di asor-asornya aja harus Sunda nama gitu. Dituntun dulu supaya mereka teh oh ternyata memang passion saya di sini jadi saya bisa melatih ini untuk masa depan saya yang lebih cerah nanti. Karena ini waktu kuliah juga kan mungkin yang anak IPS pengen masuk ke Saya teh Jadi dengan adanya kebijakan ini anak-anak tuh lebih mengenal dirinya gitu ya. Oke, terima kasih gitu ya Kang Teteh atas waktunya. Terima kasih juga gitu telah berbagi apa ya pandangannya gitu terkait kebijakan ini. Mungkin
cukup sekian gitu ya bincang-bincang kita kali ini. Mungkin Oke, kalau boleh tahu nama kakak siapa dari mana? Oke, aku Lenil Habidah. Kebetulan aku sekarang masih semester 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, kakak sebelumnya udah tahu belum nih terkait penghapusan jurusan SMA di tahun ajaran ini? Sempet dengar sih yang IPA IPS itu ya? Iya. Sempet dengar. Nah, menurut kakak itu tuh bagus atau enggak sih kak? Pendapat kakak seperti apa? Mungkin kalau dulu kenapa ada IPA IPS mungkin karena biar menjuruskan ya anak yang minatnya ke IPA apa, ke IPS apa, terus nanti buat memudahkan juga ke perguruan tingginya mungkin ya. Tapi dilihat lagi ternyata akibat apa ya penjurusan itu ada banyak beberapa siswa yang memang mungkin di program studi gitu ya mata pelajaran IPS tuh kadang mungkin pengennya nanti lanjutnya ke sainteknya misalnya, tapi karena penjurusan tersebut mungkin agak apa ya terbatasi gitu untuk mereka mengeluarkan minatnya gitu. Tapi kalau sekarang ternyata udah mulai ada penghapusan sebenarnya ada baiknya, bukan buruk, ada positif negatifnya juga ya di setiap apapun keputusan itu. Mungkin dilihat lagi dari dampak positifnya, mungkin penghapusan jurusan IPA IPS itu cukup baik untuk pengembangan minat bakat untuk si siswa tersebut, karena mungkin si anaknya nggak terlalu dibatasi untuk pemberian pembelajarannya dan segala macamnya. Tapi mungkin perlu ada upaya yang misalnya kan kita udah dihapus nih IPA IPS, tapi mungkin boleh nih ditambahin lagi 1 hari untuk pengembangan minat bakatnya, kayak misalnya di hari-hari Senin, Selasa, Rabu itu kan udah pembelajaran seperti biasa ya, yang emang nggak ada IPA IPS, emang udah ada pelajaran dari sekolahnya. Nah mungkin ada penambahan 1 hari yang emang buat ngembangin si minat bakatnya mereka tuh kelas pengembangan minat bakat gitu, mereka tuh pengennya kemana, yang mana dengan penghapusan IPA IPS itu membuka peluang besar nih buat mereka nanti di perguruan tingginya itu mau ke jurusan apa gitu. Mungkin baiknya kayak gitu ya, jadi lebih fleksibel sih, lebih anak tuh bisa ngembangin dirinya itu pengennya kemana gitu. Mungkin kalau bisa dilihat dari bukan resiko sih, konsekuensinya emang sih otomatis si anak itu mendapatkan pembelajaran secara tidak langsung 2 gitu ya, IPA-nya ada, IPS-nya ada. Memang itu menambah pengetahuan juga nih buat anaknya, dapat IPA-nya juga, dapat IPS-nya juga. Nah mungkin kalau misalnya ada proses transisi gitu loh. Kalau misalnya kan baru perubahan sekarang, emang sekarang pasti siswa-siswa tuh merasa kayak bukan terbebani karena banyak pelajaran itu, tapi mungkin kalau misalnya secara berangsur nanti udah lama-kelamaan udah mulai terbiasa gitu, karena mungkin kenapa penghapusan IPA IPS itu terus otomatis ada penambahan itu juga baik buat si ilmu pengetahuan yang anak dapatkan gitu. Mereka kan dapat ilmu pengetahuan tentang alamnya IPA-nya, terus ada pengetahuan sosialnya, jadi mungkin itu cukup gagasan baik gitu untuk keberlanjutan nanti pengembangan anak ke depannya. Berarti kalau misalkan dari kakak sendiri itu setuju atau enggak nih tentang penghapusan jurusan tersebut? Mungkin setuju aja, tapi mungkin kalau misalnya setuju itu cepet-cepet harus segera direalisasikan, terus harus dapat output yang baik gitu. Mungkin nggak terlalu memaksakan juga, karena mungkin harus ada penyesuaian dulu. Mungkin dari kebijakan juga nggak langsung tek-tek langsung dihapus secara itu, tapi ada penyesuaian dulu nih di sekolahnya. Mungkin dengan sosialisasi mengenai program IPA-nya gimana, IPS-nya gimana, jadi nggak langsung Terima kasih kamu atas jawabannya. Nah, Pelopors, itu dia beberapa pendapat mengenai penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa tersebut. Nah, kebijakan ini tentu memiliki beberapa sisi negatif dan positifnya. Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar.